Bingung. Di malam yang hangat ini, Kristal duduk pada sofa ruang keluarga sambil memeriksa buku-buku laporan akhir pekan perusahaan mandirinya. Sementara di sofa lain ada Kimi dan Raja yang duduk bersisian. Sudah menjadi kebiasaan bagi Kimi saat orang tuanya keluar negeri, selalu dititipkan pada Kristal dan Raka yang juga sangat menyayanginya. Waktu menunjukkan pukul 9-an, namun Raja dan Kimi masih enggan tertidur. Maka mau tak mau Kristal menemani anak-anak itu. Raja, Kimi menjawar telinga Raja dan lekas ditampik oleh Raja. Gue dengar Kimi, gak usah begitu, ketusnya. Hehe, Kimi menyengir seperti biasanya. Raja memang dingin dan ketus tapi dia sangat peduli pada gadis itu. Kenapa Nuna harus kabur dari perjodohan? Tanyanya. Lo tahu dari mana? Raja kembali menoleh dan menusukkan tatapan tajam. Kimi dengar dari Om Raka yang ngomong lewat telepon, cuma kebetulan, kata Kimi. Gak boleh nguping. Raja bertutur dingin lalu menatap ponselnya kembali. Tapi ngapain kabur coba? Bukannya kemarin pacarnya ganteng banget. Mana gue tahu. Raja menaikkan kedua bahunya tanpa berpaling di layar ponsel miliknya. Kimi mendengus. Iya, lo kan taunya cuma rumus doang, Raj. Nyebelin gak asik. Ketusnya merengut. Raja, setelah cukup lama terdiam, Kimi kembali menggoyangkan lengan bocah tampan itu dan Raja mulai bosan. Apalagi? Tapi gue gak akan kabur kok. Gue terima dengan lapang dada perjodohan dini kita. Nyengir Kimi. Terserah, Raja ketus. Tapi lo juga suka sama gue kan Raja? Gue baik hati, cantik, bisa masak. Lo suka sama gue kan? Anggap aja begitu. Raja tahu Kimi takkan berhenti berbicara jika belum dia iakan ucapannya. Mengalah dan pura-pura mengiyakan adalah jurus jitu Raja saat menghadapi Kimi, si gadis bertubuh sintal menggemaskan yang super cerewet ini. Kimi menyengir sambil mencubit sebelah pipi Raja greget. Raja gemesin deh. Stop Kimi. Raja beralih duduk menghindari gadis yang sebentar lagi menjadi tunangannya. Hehe. Raja memutar bola matanya saat senyum Kimi membuatnya sebal. Ada hal yang tidak Raja sukai saat menjadi anak Raka Rain, yaitu perjodohan kolot di zaman modern ini. Queen, derap langkah cepat terdengar mendekat. Raka keluar dari kamar kemudian berjalan mondar-mandir di depan sofa panjang yang Kristal, Kimi, dan Raja duduki. Setelah informasi dari beberapa orang-orang kepercayaannya mengaung, Raka dibuat cemas dan panik. Tuan Muda Dirga dan Nona Muda Queen akan segera sampai ke rumah, kata itu yang membuat Raka keluar dari kamarnya barusan. Kristal mengernyit menatap suami super arogannya. Ada apa, Dedi? Queen pulang dengan Dirga Miller. Hah? Kristal tersenyum manis. Akhirnya pulang juga putri kesayanganku, ujarnya. Sudah sampai mana? Dan gadis polos itu gimana? Kristal berdiri menyentuh lengan suaminya. Seperti yang kita sepakati, Dedi mau menanggung biaya sekolah dan jaminan hidupnya. Tenang saja, John sudah Dedi suruh menyusulnya. Ya, itu bagus sayang. Kristal tersenyum bahagia. Akhirnya setelah beberapa hari tak nyenyak tidur, Queen kembali pulang. Sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antara Raka dan Murni. Sempat Raka menawarkan kerjasama jika gadis itu setuju membuat drama untuk putrinya. Raka bersedia menyekolahkan Murni sampai jenjang tertinggi, sekalipun selama Murni mau melanjutkan pendidikan. Di luar mansion, tepatnya di depan teras, Dirga sudah memarkirkan mobilnya. Dirga turun dari mobil menuju Queen yang menggeleng menolak turun. Dirga, buka pintu mobil Queen, dan gadis itu terus mengiba. Gaga, aku mohon. Turun, kita bukan suami istri yang boleh tinggal bersama Queen. Kemarin kita tinggal bersama, gak apa-apa kan? Sanggah Queen. Itu karena kamu asisten rumah tanggaku. Sekarang aku tahu kamu bukan Murni. Jika tinggal bersama entah apa yang akan Dirga perbuat di tengah malam. Pokoknya gak mau Gaga. Queen menggeleng tapi Dirga memaksa gadis itu turun dengan menggendong tubuh kecilnya di pundak. Gaga?
Queen terus saja merengek memukuli punggung pria tampan itu. Satu penjaga membukakan pintu tinggi bak gerbang istana kerajaan. "Silakan Tuan Muda." Mereka tahu siapa Dirga Miller. Mungkin hanya Queen yang tidak paham sama sekali bagaimana ketampanan calon suaminya. Meski gadis itu terus meronta, histeris, Dirga tak menyerah untuk membawa Queen masuk menghadap calon mertuanya. Di depan sofa sana, Raka sudah menyambut kedatangan mereka dengan tatapan yang hampir melubangi kepala putrinya. Raja dan Kimi menyimak terdiam. "Hicks." Queen diturunkan tepat di hadapan tubuh tinggi ayahnya. Gadis itu terisak. "Sudah puas bermain-main, sayang?" Raka bertanya dengan nada cemoohan. Lari sampai ke ujung dunia sekalipun, Raka Ren tak akan pernah membiarkan putrinya lolos begitu saja. Susah payah Raka menjalani kehidupan pelik bersama kedua istrinya demi mendapatkan seorang Queen. Kali ini gadis itu membuat huru-hara. Queen menggeleng. Queen gak mau dijodohin. Sudah Queen bilang, Queen gak suka sama Dirga Miller yang jelek dan tua. Rahang Dirga keras mendengar itu. Sejenak Dirga mengingat kembali. Mungkin yang dilihat Queen malam itu adalah ajudannya. Ini benar-benar membuatnya muak. Jadi nyamannya Queen selama ini sebatas suka pada penampilan rupa saja. Sementara dirinya tulus bahkan ketika Queen menjadi murni yang tanpa embel-embel kepopuleran. Masa depan Queen bisa hancur kalau menikah sama laki-laki model Dirga Miller. "Queen jangan begitu," Crystal menegur. "Tapi Queen gak suka, Mam. Selain kaya raya, Dirga cuma laki-laki jelek, Dirga tua." "Queen?" Saking geramnya Raka melayangkan tangannya mengudara seperti ingin mendarat pada wajah putri nakalnya. "Om?" Kimi berlari memeluk tubuh tinggi Raka, menggeleng sambil menitikkan air mata mendongak menatap omnya. "Jangan pukul Nuna," cegahnya gemetar. Gadis itu memang tidak bisa melihat hal seperti ini. Hati Kimi selembut sutra. Raka tersadar dari mode murkanya. Ia beralih pada Kimi yang menangis ketakutan memeluknya. "Sayang, Kimi dengarkan Om, tadi Om cuma bercanda." Kilanya tersenyum memaksa dan Kimi terisak. "Sekarang lebih baik Kimi sama Raja masuk kamar, sudah malam," titahnya. Raka memberikan kode pada Kristal yang lantas dituruti. Kristal menggiring Raja dan Kimi masuk ke dalam kamar milik Raja. Seharusnya anak-anak tak boleh menyaksikan adegan kekerasan dalam bentuk apapun. Ini mempengaruhi psikis dan masa pertumbuhan mereka. Kembali Raka menoleh menatap tajam putrinya. "Apa maumu sebenarnya?" "Queen mau Daddy batalin perjodohan ini. Queen gak mau nikah sama Dirga." Dirga menyela. "Baiklah kalau begitu, aku batalkan saja lamarannya Om. Jangan pernah memaksa kalau memang Queen tidak mau." Kata-kata itu membuat Queen menoleh dengan raut kebingungan. "Dirga, maafkan Om." Lalu Queen menoleh pada ayahnya. "Dirga? Apa maksudnya ini semua?" Queen masih belum paham. Queen menatap kedua pria berjambang tipis itu secara bergantian. "Tidak apa, Om." Dirga menyunggingkan senyum datar. "Dirga pamit," katanya. Queen menautkan alisnya. "Dirga?"